cewek. Q. Sweet. Sini. Godain abang dong, dong. Ren, jadi cowok tuh ya, jangan kayak gitu. Bisa-bisanya cowok tuh cuma bikin kesel aja. Kalau jadi cowok tuh yang punya jangan cuma beraninya jadi kalau misalnya ketemu cewek tuh jangan bikin kesel kayak gini ngomongnya tuh. Adek, nonton apa kamu? Gak mendidik deh. Nah, ini baru mengedukasi. Banyak peristiwa baik ataupun buruk yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Gak heran, fenomena ini menjadi santapan media. Rame banget. Meskipun ada lembaga yang jadi penyaring tayangan, tapi media harusnya bisa memilah. Mana yang dijadikan inspirasi dan mana yang hanya sekedar cari sensasi. Kayak kasus kemarin ini. Buat tayangan yang dibombardir kecaman karena dianggap mengglorifikasi pelaku pedofilia dan mencederai perasaan korban pelecehan. Perlu dicatat, dari bulan Januari hingga bulan Juni 2021 saja, tercatat ada 1.902 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Segini kelihatannya udah banyak. Tunggu dulu. Berdasarkan laporan studi kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender Indonesia Judicial Research Society dan International NGO Forum on Indonesia Development pada tahun 2020, korban kekerasan yang berani melapor hanya 42,6% saja. Selebihnya karena alasan takut, malu, dan tidak tahu harus melapor kemana serta merasa bersalah, maka mereka memilih bungkam. Jadi bisa dibayangin kan sebenarnya jumlah korban kekerasan seksual gak hanya banyak banget, tapi mental mereka juga tersiksa. Apakah ini pertanda bahwa lonceng darurat RUU PKS harus segera disahkan? Ya nggak bisa lah, namanya aja berubah. Masih gak mau mikirin perasaan mereka? Yang kamu lakukan itu jahat. Dunia medsos sedang riuh. Ada yang baru bebas dari penjara, disambut gegap gempita, kita ternganga dibuatnya. Mengapa bisa demikian? Padahal dia bukan pahlawan, orang-orang pun marah dibuatnya. Mengapa ia disambut berlebihan? Mengapa disambut berlebihan? Ini kritik terhadap media ya, Om Jody. Kita melihatnya Om Jody sebagai wartawan senior, Nitya juga sebagai jurnalis TV, ini kritikan yang berangkat dari banyaknya keluhan masyarakat. Kita coba akan bahas ini deh, karena ada satu kutipan juga yang akan Nitya bacakan. Ini kutipan dari Ade Iva Wicaksono, ahli psikologi sosial. Nitya akan bacakan sebentar. Stasiun-stasiun TV Indonesia ternyata adalah unit-unit bisnis yang sama sekali tidak punya tanggung jawab melindungi masyarakat dari pelaku sexual abuse, serta kemungkinan pelaku ketika tampil di TV menginspirasi calon-calon offenders lainnya untuk melakukan kejahatan seksual. Nitya akan langsung mengonfirmasi ke Mbak Iva. Mbak Iva, terima kasih sudah gabung. Ini cuitannya kemudian di-repost lagi, diunggah lagi, kemudian banyak diamini oleh banyak pihak begitu ya. Ini kan cukup membuat heboh media sosial seperti lagunya Om Jody tadi gitu kan. Saya sebagai orang yang memang bekerja di TV, sebagai jurnalis TV, saya sangat tertohok karena saya tahu sekali paling tidak yang kami lakukan gitu ya di TV saat saya bekerja begitu sulit, banyak tahapan untuk menaikkan suatu berita. Tapi apa kira-kira yang membuat sampai Mbak Iva akhirnya saya harus nge-tweet ini, saya harus menulis ini dengan pemilihan diksi yang sebegitu menohoknya, Mbak Iva? Baik, terima kasih Nitya. Saya sebenarnya
keluarnya artis itu dari penjara dengan tanggal 5 itu kan sebenarnya ada jaraknya ya. Iya, betul. Kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kan isinya semua medsos, kemudian ribut-ribut di WAG, segala macam, terus ada yang DM, segala. Itu semuanya isinya sama waktu itu. Isinya adalah kok bisa sih gitu. Ini sangat menyakiti kita. Intinya seperti itu. Apalagi saya pasti masih bergabung lah karena masih punya putri yang baru kuliah gitu ya. Jadi ini masih ada ibu-ibu sekelompok mama-mama yang luar biasa ngamuk-ngamuk. Jadi saya akhirnya ya sudahlah tanggal 5 itu terpaksalah saya tweet itu dan tidak menyangka sampai sekarang saya masih tapi keresahan yang Mbak Iva apa? Keresahan bahwa ada perlakuan, ada keputusan dari sebuah stasiun TV atau karena keputusan dari orang ini bahwa memang kan sebenarnya ada kesepakatan toh. Saya ingin bicarakan kesepakatan tapi nanti ke Mas Irsal dari KPI sudah bergabung, ke Mbak Iva terlebih dahulu. Ya, jadi begini, sebenarnya kan yang ditanya tadi juga oleh Mbak Nitya itu kan sebenarnya kok bisa gitu. Artinya dengan tampil di TV, si pelaku ini yang sudah menyelesaikan hukuman penjaranya akan punya kemungkinan untuk dia menginspirasi calon-calon offenders lainnya. Jadi ini ternyata bukan hal yang saya tidak mengambil itu dari sembarangan intuisi, tetapi itu ada beberapa studinya. Jadi begitu. Jadi memang sebenarnya yang kita lihat di sini, masyarakat kita kan termasuk masih belajar secara visual. Belajar visual itu artinya TV meskipun sudah enggak dilihat lagi gitu kasarnya, tetapi saya agak jelek mendengar ya, tapi artinya ada pilihan media lain itu. Ada pilihan media lain gitu loh Mbak. Jadi misalnya kalau mohon maaf misalnya kalau saya sih masih nonton channel berita ya seperti Kompas TV gitu ya pasti, karena kan kalau nggak dapat berita gitu. Tapi ternyata bahwa acara-acara yang dibuat oleh beberapa TV, saya nggak tahu 1 atau 2 TV, karena waktu di tweet itu semua menyebut 1 nama atau 2 nama, saya nggak terlalu peduli itu waktu itu. Nah, jadi anak-anak akan belajar gitu loh dari TV ini, bahwa ini sekarang kita gini loh Mbak, gini loh, kita kan nggak kayak zaman saya, mungkin saya udah lebih tua. Saya mungkin belajarnya gitu loh. Dari zaman dulu belajarnya dari buku, baca majalah segala macam. Ini anak-anak mereka punya sumber belajar yang jauh lebih besar dari generasi saya. Apa yang Anda khawatirkan akan dipelajari oleh anak-anak? Akan melihat, anak-anak kita akan tanya karena dia muncul di TV, demikian gegap gempita, ibunya marah-marah atau tantenya mendukung, dia ada di dalam persimpangan yang sangat hebat. Karena keadaannya seperti itu, nggak semuanya dukung juga loh Mbak. Banyak yang, kenapa sih kok harus marah-marah? Kasih dia kesempatan untuk mencari kehidupan yang lain. Oke. Ya. Anak-anak akan mencari gitu loh, mencari sumber itu. Ini siapa? Nah ini sebenarnya yang disebutkan oleh para ahli, jangan sampai menginspirasi calon offenders. Gitu. Ternyata offenders itu bebas kok tampil di TV, udah bersalah pun. Nitya ingin sebentar ke Mas Irsal. Mas Irsal, ini sebenarnya pembicaraannya dulu seperti apa sih dengan stasiun TV-nya atau dengan pihak yang meminta? Karena yang kami dengar adalah memang ada pembicaraan terlebih dahulu ya, datang ataupun juga berbincang dengan KPI bahwa nanti ketika artis SJ ini akan keluar, bolehkah kami meliput? Seperti apa sebenarnya waktu itu kesepakatannya? Nah, saya perlu klarifikasi. Saya nggak pernah dengar ada kesepakatan itu ya. Yang ada apa? Mohon diklarifikasi. Jadi gini, kita ini kan melakukan kerja KPI itu adalah melakukan pengawasan terhadap konten yang sudah tayang begitu. Nah, jadi konten yang sudah tayang baru kemudian kita bisa melakukan pengawasan dan mengambil tindakan. Ya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, maksudnya gitu Mas Irsal? Saya nggak pernah dengar ada pembicaraan itu. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan ketika dia sudah tayang. Nah, apa yang terjadi dengan Saiful Jamil? Nah, kita pada saat tayang itu kan kita lihat di beberapa stasiun televisi ada upaya untuk seperti glorifikasi begitu ya, atau perayaan berlebihan terhadap bebasnya selebritas SJ ini ya.
ya si SJ ini begitu. Nah, itu yang kita lihat bahwa semestinya stasiun televisi lebih sensitif begitu ya. Oke, kenapa tadi saya tanya terlebih dahulu karena beredar di artikel di online bahwa kutipan dari Komisioner KPI Ibu Nuning Rodia sempat mengutarakan bahwa membolehkan asal diberikan perspektif misalnya statement permintaan maaf. Jadi sebenarnya tidak ada pembicaraan ini, harus saya klarifikasi terlebih dahulu. Tidak ada pertemuan, pembicaraan ataupun informasi sebelum tayang. Kerja KPI itu kan jelas setelah ditayangkan begitu Mbak Nidia ya. Oke. Jadi berarti tidak ada ya? Kita itu bekerja setelah tayang baru kemudian kita bekerja. Saya kembali ke Mbak Iva. Mbak Iva berarti sama sebenarnya dengan KPI ya. Glorifikasinya ini kemudian yang akhirnya meresahkan. Ya betul. Glorifikasi ini. Jadi maksudnya inspiring next offenders itu adalah karena mereka melihat ada figur di TV. Ada figur yang anak-anak kan bisa cari sendiri, bisa tanya-tanya sendiri, bisa bongkar sumber belajar internet dan sebagainya dan melihat bahwa oh ini kasusnya. Nah ini menurut pandangan pendidikan tentu menjadi satu pertanyaan buat anak-anak, kenapa kok boleh, kok tampil di TV. Nah, saya pikir yang disebut dengan gesture, tadi saya setuju dengan Mas Irsal, bahwa glorifikasi ini bukan hanya itu, tapi ditambah dengan tidak ada tampilnya perasaan bersalah. Ini menjadi sumber masalah. Dari siapa? Tidak ada tampilnya perasaan bersalah dari SJ, dari SJ tidak ada perasaan bersalah. Malah saat kemudian kalau nggak salah saya baca di beberapa dan saya dikirimi orang-orang kalau ini loh Mbak Iva, bahwa dia malah menganggap bahwa saya masih ingat betul ada satu artikel yang dikirim, dia mengatakan bahwa saya memaafkan yang mengadukan saya. Ini kan luar biasa kalau dibaca oleh saya ingin bahas poin itu, tapi nanti karena sebenarnya gini, yang saya juga ingin tanyakan, mumpung ada Mas Irsal di sini, waktunya terbatas, saya paham. Ada kecenderungan bahwa masyarakat menganggap apa dong kalau begitu? Kenapa KPI sampai harus menunggu ini menjadi sesuatu yang sangat viral sampai kemudian diberikan surat teguran? Kenapa ada jeda waktu hitungan hari misalnya? Menurut Mbak Iva seperti apa? Apakah mungkin karena sedang sibuk juga internal? Bukan saya kali yang jawab, Mas Irsal langsung ya. Saya ke Mas Irsal. Mbak Nidia, kan tadi kita sudah jelaskan bahwa kita kan baru bisa bersikap ketika ini sudah ada kan, sudah ditayangkan. Nah sebelum ditayangkan kan kita nggak tahu seperti apa kemudian penyambutan SJ, kemudian ada program acara yang dikhususkan misalnya untuk dia dan lain sebagainya. Nah kita kan nggak pernah bisa pastikan gitu kan. Kehadiran saudara itu di dalam program-program khusus. Nah maka dari itu sebenarnya kita cukup cepat juga 2 hari atau 1 atau 2 hari saya lupa setelah ini. Tapi 2 hari itu hitungan kalau di media sosial lama loh Mas Irsal, itu udah udah kemana-mana itu bola liarnya. Tapi kemudian kan udah bisa hadir di banyak platform itu kalau 2 hari. Nah kalau kita kan khusus di televisi Mbak ya kan, jadi ketika kita bersikap menyampaikan sikap kita kan di beberapa stasiun televisi juga tidak menayangkan atau memutarkan tayangan yang menghadirkan saudara SJ tersebut. Terakhir Mas Irsal, terakhir saja. Jadi bagaimana KPI menanggapi kritikan dari masyarakat bahwa diharapkan KPI harusnya lebih dong, berbuat lebih, tidak hanya sekedar menindak setelah kejadian, tapi membuat efek jerah supaya tidak ada lagi stasiun TV yang akhirnya mengulang ketidakpekaan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang di undang-undang ya aturan kita itu gitu, hanya bisa bertindak melakukan pengaduan, sanksi dan lain sebagainya itu setelah itu ditayangkan gitu ya. Nah kalau sebelum ditayangkan ya kita kan belum bisa pastikan apakah konten itu akan seperti apa jadinya. Nah tapi di luar soal itu bahwa kita sudah menyampaikan sikap untuk stasiun televisi berhati-hati begitu ya terhadap penayangan atas tokoh-tokoh tertentu, kemudian sosok-sosok tertentu yang mungkin saja bisa menimbulkan reaksi publik sedemikian rupa begitu ya. Apalagi jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin
masih meninggalkan trauma dan lain sebagainya buat sekelompok orang atau orang-orang tertentu. Oke, Mbak Iva, setelah mendengar penjelasan dari Mas Irsal, menurut Mbak Iva cukupkah kemudian apa yang dilakukan KPI? Saya cuma minta cukup atau tidak? Saya nggak cukup. Saya justru Tidak mau cukup. nanya Mas Irsal. Oke. Saya ingin dengar penjelasan alasan dari Mbak Iva nanti kenapa tidak cukup, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu seperti ini yang sangat-sangat menyakitkan, tapi usai jeda. Mas Irsal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin tidak peduli karena bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan kenalan kita. Di dalam psikologi sosial, kejahatan ini disebut absolute evil. Ya. Setan sesetan-setannya. Di mana kepekaan, itu yang jadi pertanyaannya Om Jody tadi. Kepekaan harusnya menjadi nilai yang dibawa semua jurnalis ya, apapun platformnya. Tapi kemudian ada kritikan yang begitu pedas dari masyarakat. Nitya masih bersama dengan Mbak Iva, tapi juga sudah bersama dengan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Nitya ke Bu Retno dulu deh. Bu Retno, ini aku mengutip nih kata-kata Bu Retno, bilang bahwa mengajak masyarakat untuk tidak menonton TV dari YouTube yang menampilkan sosok tertentu. Apa pertimbangannya? Ya, pertama sama ya seperti tadi Mbak Iva sampaikan juga ya, bahwa kita kan ingin melindungi anak-anak, dan anak-anak akan belajar dari sosok kok yang dilulukan dan muncul di berbagai pemberitaan di televisi. Sementara yang kedua, saya kan melihat bahwa saluran publik ini kan menggunakan saluran publik ya, seluruh televisi. Ya, ada hak saluran publik begitu ya? Iya, saluran publik itu kan milik publik. Jadi harusnya tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau mengangkat sesuatu yang jelas melawan nurani publik gitu. Itu Tapi, yang Bu Retno, sebenarnya sih ya. Bu Retno, tidak semua publik akhirnya memiliki suara yang sama dengan Bu Retno dan juga Mbak Iva. Kayak Mbak Iva bilang tadi, ada juga yang kemudian merasa, loh kan sudah menjalani masa hukuman, kan ia sudah melakukan, ibaratnya menebus kesalahannya. Kan memang pekerjaannya ada di TV, bagaimana dengan haknya untuk memperjuangkan hidupnya kembali, misalnya begitu. Ada di mana nih? Kami harus berada di ranah mana menurut Mbak Iva akhirnya? Saya setuju sekali dengan Mbak Retno. Ini melukai nurani publik. Betul sekali. Ini melukai nurani publik, dan apalagi kalau KPAI ini kan urusannya dengan anak-anak. Kita tahu bahwa anak-anak belajar dari berbagai sumber. Dan ini apa kita bisa menjamin bahwa anak-anak tidak belajar dari munculnya sosok sexual offenders di TV yang petantang-petenteng? Maaf, ini saya ngutip kata-kata beberapa netizen yang DM saya gitu. Nah, yang kedua, Mbak Nitya, yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya adalah kenapa KPI juga tidak bersama dengan masyarakat memahami bahwa yang sangat ditakutkan oleh masyarakat juga adalah ini sexual offenders kapan akan relapse lagi, kapan akan menyerang lagi. Ini pertanyaan masyarakat loh Mbak, gitu. Dan itu bukan pertanyaan yang kecil ya. Saya rasa KPAI justru lebih ahli mengenai hal itu. Menghadapi para sexual abuser atau molesters atau offenders yang baru keluar dari penjara. Dan datanya jelas Mbak Nitya. Itu ada penelitiannya sangat banyak bahwa kemungkinan untuk melakukan kembali itu secara general secara umum pada semua pelaku itu kira-kira setelah 2 sampai 3 tahun itu ada sekitar 14 sampai 17%. Itu kan sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi kalau secara akademik kita bisa lihat bahwa ini udah dibuktikan di dalam penelitian. Nah, saya tidak puas tadi dengan penjelasannya KPI adalah itu ada pembentukan sikap masyarakat loh Mbak Nitya. Berita, kalau nggak salah mungkin Mbak Retno juga pasti tahu, berita bahwa dia akan dikeluarkan ya Mbak Retno, itu kan sekitar tanggal berapa tuh udah rame. Ya, sudah ada putusan itu, memang artinya publik sudah tahu kapan akan keluar. Nah, pada saat itu sebenarnya pembentukan sikap masyarakat, kalau KPI peka, KPI lihat di koran, lihat di medsos dan sebagainya, itu jelas sekali Mbak Nitya.
pembentukan sikap masyarakat against itu, nggak suka pada hal itu jelas. Oke. Berarti sama nih ya, Bu Retno ya, artinya ada ekspektasi sebenarnya di luar itu. Tidak hanya kemudian melihat bahwa ia sudah mantan napi, tapi kemudian tetap ada yang harus diperhatikan gitu, karena kejahatan yang sudah dia lakukan, Bu Retno ya. Iya betul, dan kita tuh kalau saya justru ini momentum menyadarkan publik tentang kepedulian ya terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ini. Ya memang harusnya kita tidak memberikan ruang gitu, apalagi di saluran milik publik ya. Nah karena gini ya, ini bukan anak kita memang yang jadi korban. Ya kita mungkin tidak peduli karena bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan kenalan kita. Tapi kan tidak melulu membuat menjadi tidak peduli ya kalau bukan kita yang menjadi korban. Iya, betul Mbak Nitya, dan di dunia ini setiap 9 menit ada kekerasan seksual. Sementara 0-28% itu korbannya anak. Apa kita mau menunggu sampai anak kita jadi korban? Nah ini kan nggak akan ada efek jerah kalau caranya seperti ini. Dia lulukan, diberi program, diberi panggung, dan menggunakan saluran publik sekali lagi. Ini kita jadi ngomongin Mas Faisal ya, karena Mas Faisal sudah harus melanjutkan pekerjaan. Tapi artinya gini, KPI pernah menyebutkan bahwa ya sudah kalau misalnya memang tidak berkenan, ya sudah tidak ditonton saja, begitu. Pendapat memang saya, ya Mbak Nitya, saya tuh gini, kenapa saya kemudian memberikan statement ya di YouTube pribadi saya, karena tadi saya melihat KPI waktu itu belum memberikan arah kan, lebih kepada tidak ada larangan, dibilang gitu kan, di penjara nggak ada larangan. Saya menjadi khawatir ketika itu sehingga saya membuat statement saja, kalau memang tidak ada tindakan terkait itu, ya sudah masyarakat yang harus punya partisipasi. Masyarakat gitu, yang jangan nonton, ganti channel kalau nampilin, kemudian kalau di YouTube skip aja, nggak usah ditonton. Agar apa? Ya nggak laku. Kalau nggak laku juga TV nggak akan pakai itu sih. Kenapa saya ngeluarkan statement itu? Itu hanya demi melindungi anak-anak Indonesia. Oke, tapi kan edukasi orang berbeda-beda ya. Akses kemudian juga pilihan itu kan tergantung privilege yang mereka punya. Tidak semua orang punya pengetahuan, tidak semua orang punya kesadaran, waktu, dan energi yang cukup untuk memilih apa yang mereka tonton. Jadi sebenarnya apa yang kita tagih lagi ke pemerintah, apa yang bisa dilakukan dong? Nggak bisa kalau masyarakat cuma disuruh untuk milih sendiri. Mbak Iva. Ya, saya Mbak Iva dulu. Ya gini, Mbak, negara ini kan diwakili pemerintah ya. Kita sangat berharap tentu pada pemerintah gitu. Tapi ini kayaknya cuma KPAI aja sendiri ribut-ribut gitu. Sementara KPI yang harusnya dari kemarin ternyata reaktif. Nah ini reaktif ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari negara lain di dunia, nah mungkin Mbak Retno nanti bisa nambahin nih, pasti lebih banyak pengetahuannya mungkin. Negara lain di dunia itu betul-betul menyiapkan perangkat hukum, perangkat aturan sehingga kejadian seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena sudah dibayangkan gitu loh Mbak Nitya, sudah dibayangkan. Yang soal bahwa nanti anak melihat, anak belajar itu kan sudah menjadi asumsi, tidak perlu dibuktikan lagi. Apa maksudnya Mbak Iva? Karena artinya kejahatan seksual ini tidak dianggap atau belum dianggap sebagai kejahatan yang tingkat tinggi. Saya khawatirnya gitu. Padahal di dalam literatur penelitian mengenai sexual abuse di dalam psikologi sosial, kejahatan ini disebut absolute evil, setan sesetan-setannya, gitu. Tapi kita kan masih ada masyarakat dan masih ada orang yang menganggap ini, udahlah biarin aja gitu. Ya nanti lama-lama dia enggak lah. Dan menurut saya itu nggak bisa. Kita, mohon maaf, saya mau mengingatkan, bukan melihat kepada negara lain. Kita lihat negara-negara lain misalnya seperti Amerika, bahkan Korea Selatan, ternyata itu sama, mereka menerapkan mandatory registration. Kalau saya tidak salah, mereka menambahkan hukuman setelah keluar dari penjara, mereka memakaikan gelang kaki begitu ya. Jadi pencegahan, karena ada studi mengatakan bahwa itu akan perilaku yang berulang begitu ya. Betul, karena kan tadi saya sudah sampaikan, kemungkinan berulang
itu sangat besar loh, masih tetap besar 14-17% dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian. Oke. Kalau idealnya terakhir berarti untuk Mbak Iva karena mau pamit setelah ini, Mbak Iva idealnya berarti apa yang harus diberikan hukuman kepada seorang pelaku kejahatan seksual, terutama bagi mereka yang pedofilia ya, artinya kan ada masa depan anak yang direnggut di sini, masa depan hak anak yang dirusak setelah ini gitu. Apa idealnya yang harus diberikan kepada mereka? Bahkan setelah menyelesaikan ini ya masa hukuman penjara Tahanan. Tahanan betul. Ya, saya pikir ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah bahwa mau tidak mau saya nggak tahu nih udah sampai di mana RUU PKS apa? Kita akan bahas nanti habis ini dengan TPKS ini ya. TKPS. Saya nggak tahu. Saya udah nggak tahu sampai mana. Maksudnya saya nggak paham sampai mana. Tapi kalau dalam pemahaman saya itu udah yang paling utmost, paling penting, paling di atas gitu ya, Mbak Retno ya. Itu harus sudah ada, jangan ditunda-tunda lagi. Tetapi juga kita melihat tidak cukup itu Mbak Nitya. Tetapi mungkin kita perlu belajar melihat bahwa setelah keluar dari penjara, ini kalau kita bandingkan sama napi teroris ini kan apa ya? Napi teroris itu masih mungkin dapat kerjaan. Sedangkan napi ini, jenis ini tidak akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, setelah dia keluar, kita juga harus melihat apakah pemerintah menyediakan sistem pembinaan yang memang mencukupi. Tapi sistem pembinaan di sini nggak cukup hanya persoalan memberi dia keterampilan. Yang lebih penting lagi adalah melakukan behavioral therapy. Gitu loh, entah kognitif behavioral therapy, entah apapun untuk membantu mengurangi kecenderungan itu. Banyak yang meragukan manfaat dari terapi untuk para molesters ini. Ya. Tetapi kita kan tetap harus melakukan. Itu menurut saya hal yang paling penting. Nah, yang kedua adalah kita berhak menuntut untuk kita punya apa istilahnya community protection program. Jadi artinya di dalam masyarakat punya hak di situ ya. Itu yang kita bikin bersama dengan pemerintah, misalnya katakan kantor kelurahan, sadar semua bahwa kejadian ini saya yakin jumlahnya lebih besar dari yang muncul di permukaan. Oke, yang saya kutip dari salah satu cuitannya Mbak Iva adalah hanya korban yang bisa memberikan pemaafan, hanya korban dan hanya tidak ada lagi yang bisa memberikan pemaafan karena hanya korban. Oke, terima kasih banyak Mbak Iva. Ini salah satu pelajaran penting bahwa siapapun bisa menjadi korban kejahatan seksual, kemudian masyarakat harus lebih peka merespon hal-hal seperti ini agar tidak menunggu sampai kita menjadi korban karena itu akan menjadi hal yang sangat menyakitkan. Terima kasih Mbak Iva. Bu Retno, saya masih tahan. Kita masih akan ngobrolin soal RUU yang ganti nama ini. Gimana kelanjutannya? Kalau Mbak Iva aja nggak tahu gimana kelanjutannya, saya pengen tahu ujung-ujungnya seperti apa sih? Kapan akan disahkan? Usai jeda. Oke. Ya, sebenarnya kami di KPAI beberapa kali membahas ini, tapi draftnya kayaknya beberapa kali berubah-berubah ya. Naskah sebelumnya sudah tidak ada. Jadi biar kita sama-sama penyelenggara negara ini tidak saling tidak saling blow on lah. Apa pilihanmu, itu urusanmu. Kamu jadi apa, mau bagaimana, itu juga hakmu, nikmatilah. Karena itulah kamu. Yang tak boleh adalah pilihanmu mengganggu yang lain, apalagi sampai melukai. Hormatilah sesamamu, hormatilah, niscaya mulia hidupmu. Harus menghormati yang lain. Sekarang lagi zaman menilai secara abstrak, Om Jody. Hormat mungkin menjadi abstrak apa ya? Maksudnya harus secara lebih spesifik lagi. Padahal yang harus diingat adalah nilai dari atau esensi dari kata-kata itu sendiri. Tidak melukai. Tidak melukai itu bisa dengan senjata, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan apa. Itu harusnya lebih komprehensif dong, bukan abstrak ya. Jadi sesuatu tuh harusnya memang pokoknya tidak melukai gitu.
harusnya memang lebih komprehensif. Apa kabar dengan perubahan diksi yang niatnya memang untuk melindungi semua korban pelecehan dan kejahatan seksual? Sudah bergabung bersama Nitya saat ini Pak Willy Aditya, Ketua Panja RUU TPKS. Bu Retno masih sama Nitya sih. Sebelum Nitya ke Bu Retno, karena Bu Retno kayaknya udah memberikan sinyal-sinyal, saya mau nanya banyak juga nih ke Pak Willy. Pak Willy, judulnya kan berubah. Banyak yang mempertanyakan kenapa sih harus diubah? Kenapa sih kesannya jadi hanya fokus kepada tindak pidana? Bagaimana dengan pemulihan korban? Bagaimana dengan tindakan pencegahannya, Pak Willy? Ya, terima kasih Nitya. Satu, kita tahu dari tadi yang sudah dibahas, problem utama dari kekerasan seksual ini adalah aparat penegak hukum tidak memiliki legal standing. Kita memiliki beberapa undang-undang yang existing, tapi itu sifatnya lebih generik. Sehingga kemudian ketika kasus-kasusnya spesifik, seperti MS di KPI gitu, itu tidak bisa dijerat. Seperti yang tadi kita bicara SJ juga. Nah, semata-mata satu, bagaimana saya selaku Ketua Panja berikhtiar kita tidak terjebak kepada ekstremitas perspektif kiri dan kanan. Apa maksudnya ekstremitas kiri dan kanan? Bukankah ini perkara yang memang semua mengalami, semua memiliki jiwa yang sama, makanya kenapa judulnya penghapusan kekerasan seksual? Gini, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan egoisme masa lalu sehingga undang-undang ini tidak pernah bisa disahkan, Nitya. Kenapa? Satu, bukan sengaja ditunda ya Pak ya? Enggak, gini, kita harus ingat, satu kita harus komprehensif. Kenapa? Karena yang satu menganggap ini negara intervensi ke ruang privat. Yang kedua ini dianggap pintu masuk LGBT. Di satu sisi melanggar norma-norma agama. Nah, ekstremitas perspektif ini tidak pernah ketemu satu sama lain. Sehingga dia dibutuhkan bridging. Nah, inilah kemudian ikhtiar saya membawa sebuah dialog di dalam ruang sidang untuk mengajak mereka dengan darurat kekerasan seksual. Saya mengatakan ini sudah darurat. Dengan case yang begitu besar, dengan fenomena gunung es, kita harus terabas ini. Udahlah, egoisme kita kandangkan, bahwasanya dua-duanya memiliki ikhtiar perspektif untuk memuliakan perempuan, melindungi anak, tapi kemudian tetap aja kekeh pada pendirian masing-masing, buntu akhirnya. Nah, untuk itulah kembali kepada pertanyaan Nitya, kenapa namanya TPKS? Satu, polisi, jaksa itu sejauh ini kalau belajar dari kasus MS gitu ya, kan sulit diproses karena legal standing mereka bekerja berdasarkan apa yang tertulis. Nah, misalnya kalau kita lihat bagaimana Perpu Presiden terhadap perlindungan anak itu kan ada kebiri, tapi kemudian dia sulit dieksekusi. Bayangkan itu. Nah, apalagi ini. Nah, maka kemudian apa cara utamanya adalah bagaimana ini kemudian menjadi tindak pidana khusus. Nah, apakah pencegahan? Apakah kemudian rehabilitasi dihilangkan? Tidak. Bahkan di bab ini kita masukkan partisipasi publik. Nah, ada memang hal yang ketelingsut. Ini saya katakan, saya mohon maaf, tapi itu ketelingsut adalah hak korban, hak keluarga korban, dan saksi. Jadi, kalau kita bicara pada hal ini baru draft awal. Semoga ini bisa kita ikhtiarkan bagaimana kekerasan seksual yang begitu kasat mata, begitu mencemaskan kita, predator, fenomena glorifikasi ini. Berarti masih akan ditambah ya Pak? Karena kan kita takut nih kalau tiba-tiba yang katanya awalnya cuma draft tapi nanti ujung-ujungnya disahkan karena nggak ada perubahan gitu, walaupun masyarakat sudah komen gitu. Nitya bisa lihat, saya setiap sidang rancangan undang-undang TPKS atau sebelumnya PKS, penghapusan kekerasan seksual, itu terbuka. Saya melakukan 22 stakeholder dalam 5 putaran RDPU. Jadi ini Pak Willy, maaf saya salah. Saya mau ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, ini kan salah satu yang tidak ada dalam RUU TPKS ini kan adalah pemaksaan perkawinan. Concernnya saya ingat waktu itu KPAI adalah karena ada perkawinan di bawah umur, ada anak-anak kemudian yang menjadi korban di sini. Anda bagaimana melihat bahwa poin ini tidak ada di RUU yang baru dengan nama yang baru?
Ya, sebenarnya kami di KPAI beberapa kali membahas ini, tapi draftnya kayaknya beberapa kali berubah-berubah ya. Nah, terakhir kan juga kita diajak rapat dengan kantor staf presiden juga membahas ini ya. Kalau terkait dengan perubahan yang terakhir, saya tidak tahu nih pakai dokumen yang mana. Tapi tadi ketika Pak Willy menjelaskan, kemudian ada beberapa informasi baru juga yang saya dapatkan. Nah, kalau pertanyaan Mbak Nitya, menurut saya ya sangat seharusnya ada ya, karena perkawinan anak itu bagi kami adalah pintu derita anak seumur hidup itu. Kalau dikawinkan apalagi dengan paksa. Apalagi kan undang-undang perkawinan sendiri sudah direvisi ya. Yaitu bahwa perkawinan itu kan usianya adalah anak perempuan maupun laki-laki atau calon pengantin perempuan atau laki-laki kan 19 tahun gitu ya. Artinya ketika pemaksaan, karena banyak anak-anak juga yang kemudian karena keadaan kemudian dipaksa menikah gitu ya, itu yang melakukan perkawinan anak karena alasan-alasan ekonomi kan juga banyak, karena alasan budaya juga banyak. Jadi artinya ini kalau tidak dimasukkan maka target pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak ya saya rasa juga data terakhir mungkin bisa dibagikan, Bu. Kenapa? Data terakhir yang dimiliki oleh KPAI. Oh ya, data kami di tahun 2020 kami itu datang ke berbagai sekolah di 21 kabupaten kota. Waktu itu sekolah yang kami datangi sebenarnya total hanya 49. Ternyata semasa pandemi ini saja anak yang putus sekolah karena menikah di tahun 2020 itu kami menemukan 119 kasus. Nah, pada tahun 2021 kami datang juga lagi ke sekolah-sekolah dan kita sudah masuk ke 46 sekolah. Nah, di 46 sekolah yang tahun ini, kebetulan sekolah yang kita datangi itu total itu memang ada 33 perkawinan anak di masa pandemi. Jadi betul-betul nih anak yang paling kecil umurnya ya Mbak Nitya, dia menikah di usia masih 13 tahun. Yang paling tua dari data ini adalah usia 17 tahun. Oke, Pak Willy, bagaimana untuk mengakomodir hal-hal seperti ini? Hal-hal yang disangkakan kepada DPR ini, wah ini nggak ada dalam RUU yang baru. Ya begini, Mbak Retno, ini naskah balik dalam rangka penyusunan. Jadi tidak ada naskah sebelumnya. Jadi Mbak Retno, biar nggak miskomunikasi, saya baru mengedarkan naskah itu ketika 30 Agustus membuka sidang. Jadi naskah sebelumnya sudah tidak ada. Jadi the only one naskah itu adalah TPKS itu. Jadi biar kita sama-sama penyelenggara negara ini tidak saling tidak saling blow on lah gitu, tidak saling tumpang tindih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami masih karena ini draft awal, kami terbuka untuk semua masukan. Nah, memang ada beberapa hal yang krusial terbuka tapi di dalam didengerin kan, Pak? Terbuka tapi benar-benar dimasukkan kan? Gini, Nitya tanya saja kepada teman-teman civil society dan lain-lain sebagainya, apa yang saya lakukan kepada mereka untuk kemudian menyempurnakan naskah ini. Ini gini, ini kan kalau kita bicara pendekatan sosiologis Nitya, kalau yang terjadi sekarang perdebatan yang masih kami dalami, satu kawin paksa karena banyak hal perspektif sosiologis, sosiokultural dan lain sebagainya, ini menjadi concern kami. Yang kedua zina, ini kan terjadi tarik menarik di dalam ruang sidang ketika kami memformulasikan draft awal ini. Jadi kami tentu menerima, apalagi KPAI segala macam, LPSK dan segala macam, kami terbuka sekali untuk mendiskusikan ini. Tapi sesuatu hal yang harus kita lihat adalah ini negara yang benar-benar kekerasan dan seksualitas itu suatu hal yang masih tabu. Kita masih hidup dalam tradisi patriarkis, tradisi feodalis. Jadi tidak bisa sembrono gebrawiyah, nggak bisa. Jadi benar-benar harus dengan pendekatan yang sangat presisi, benar-benar dengan pendekatan yang proyektif dan dialogis. Jadi dengan semua alasan Pak Willy tadi, Bu Retno, harapannya singkat saja terakhir? Karena tentu ini kan sudah sangat urgensi. Kalau misalnya dibilang ada begitu banyak alasan, tapi urgensi tidak menunggu alasan. Kapan kita akhirnya bisa benar-benar terbebas dari semua ancaman kejahatan seksual?
Iya, saya memahami yang dijelaskan oleh Pak Willy tadi. Pasti sulit sekali ya pada negeri dengan budaya tadi patriarki. Saya sepakat, tapi memang saya menitipkan pesan ke Pak Willy sebagai wakil rakyat. Kami sangat berharap setidaknya tadi ya pemaksaan perkawinan anak. Yang kedua sebenarnya rehabilitasi ya. Tadi Pak Willy menyebutkan rehabilitasi bahkan melibatkan masyarakat artinya tetap ada karena banyak sekali pelaku kekerasan seksual dan itu ternyata kalaupun pakai kebiri itu kan karena hormon ya. Nah sebenarnya bukan hormon, banyak sekali persoalannya bukan di situ. Jadi nggak efektif juga sesungguhnya. Jadi persoalannya di psikologi. Nah ini yang harus dipulihkan, disembuhkan. Oleh karena itu penting sekali sebenarnya rehabilitasi ini bagi para pelaku kekerasan atau kejahatan seksual. Oke, dititipkan kalau begitu ke Pak Willy ya. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung. Pak Willy, saya masih tahan waktunya Pak Willy ya. Kita masih akan ngobrol sedikit lagi soal ini, soal kapan sebenarnya ini benar-benar akan disahkan, tapi tentunya dengan menampung aspirasi masyarakat, nggak langsung disahin gitu aja. Usai jeda. Jangan bermain asumsi ya. Karena saya nggak bermain asumsi sih Pak, karena kan semua dari YLBHI, kemudian juga Komnas HAM, semua juga mengutarakan pendapatnya bahwa ada beberapa poin-poin yang akhirnya tidak ada dari rancangan undang-undang yang sebelumnya. Nah, ini yang perlu kemudian biar Nitya nggak sesat. Ini kan sudah banyak dinanti-nanti ya Pak Willy ya, janji tinggal janji, kemudian tahun berganti, belum juga sampai akhirnya diputuskan mengubah nama dengan tujuan segera bisa disahkan. Kapan kalau begitu? Jadi untuk kado hari ibu, saya dengar-dengar untuk kado hari ibu nih katanya. Ya, begini, kalau tidak mengerti alur peraturan pembuatan undang-undang memang seolah-olah ini menjadi lama. Kan yang harus Nitya pahami, periode sebelumnya itu sudah diusulkan dan kemudian mentok. Surpres sudah ada dan bahkan pemerintah sudah mengirim tim. Tapi kan periodisasi di DPR itu 2014-2019 selesai. Ini kemudian diusulkan kembali. Jadi ini biar publik juga teredukasi. Biar kita tidak asal tembak saja. Iya biar sih, kemudian tapi kan karena korban terus bertambah setiap harinya Pak. Bukan, saya justru orang yang kemudian membawa ini dari komisi yang mentok ke balik biar kemudian prosesnya berjalan gitu ya. Jadi berarti kapan kira-kira? Anda jangan dalam posisi yang kemudian tidak mengetahui proses dan prosedurnya. Ini kan negara memiliki prosedur dan mekanisme. Jadi tidak asal pukul rata hari ini minta besok jadi, kan bukan begitu. Nah kami sekarang prosesnya ini masih sangat awal, balik dalam rangka penyusunan naskah, setelah ini baru pandangan masukan dari fraksi-fraksi, lalu kemudian kami dalam timeline-nya berikhtiar untuk kemudian masa sidang ini selesai di badan legislasi. Lalu kemudian baru disahkan di paripurna DPR untuk dikirim kembali ke Presiden dan diterbitkan surpresnya. Jadi tahapannya ini masih tahapan yang sangat awal, begitu nih. Oke, tahapannya masih panjang, berarti sebenarnya masih ada ruang untuk masyarakat memberikan aspirasi ya melalui wakil rakyat dong? Oh, Nitya, Anda harusnya mengkonfirmasi itu dengan fakta dan data seperti fakta yang terjadi di dalam kekerasan seksual. Saya melakukan rapat dengan pendapat umum itu dengan semua pihak. Ada 22 stakeholder yang terlibat secara aktif. Bahkan setelah presentasi saya ada teman-teman Komnas Perempuan, teman-teman jurnal perempuan, teman-teman Kalyana Mitra dan lain sebagainya itu datang, saya terima, lalu kemudian kita berdiskusi, bahkan kita melakukan simulasi untuk kemudian bagaimana pencegahan dan rehabilitasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini involved dari civil society untuk pendampingan korban. Jadi semua kita libatkan dalam hal ini. Jadi apa namanya ya, jangan bermain asumsi ya. Karena saya nggak bermain asumsi sih Pak, karena kan semua dari YLBHI, kemudian juga Komnas HAM, semua juga mengutarakan pendapatnya bahwa ada beberapa poin-poin yang akhirnya tidak ada dari rancangan undang-undang yang sebelumnya. Nah, ini yang perlu kemudian biar Nitya nggak sesat pikir ya. Itu sudah eksis di dalam RUKUHP, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan. Jadi kami melakukan formulasi
harmonisasi dengan undang-undang yang eksis nih ya. Nah, prinsipnya adalah ini menjadi hukum pidana khusus kekerasan seksual, maka kemudian apa yang sudah termaktub eksis di dalam undang-undang yang sebelumnya itu tidak kami urus lagi. Nah, kan ada 4 perkara yang kemudian menjadi kekerasan seksual yang sangat spesifik. Pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi itu belum memiliki aturan hukum di dalam undang-undang yang eksis. Nah, misalnya seperti apa yang Nitya bahas ya, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, itu ada di dalam KUHP dan RUU KUHP. Jadi dianggap cukup begitu? Bu, itu sudah, kenapa kita biar tidak overlapping. Nanti kemudian pasal-pasalnya nggak jelas, ini yang kemudian menjadi suatu kerumitan baru di dalam beracara. Nah, kami sekarang sedang menyiapkan hukum acaranya, biar kemudian deliknya jadi presisi nih ya. Jadi tentu kemudian kami dalam jauh-jauh hari sudah berkoordinasi, tadi seperti Bu Retno bilang, kami ajak semuanya. Ini kan belum pembahasan bersama pemerintah, tapi sedari dini saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah apa kegagalan pada periode sebelumnya. Jadi biar kita tidak jadi keledai yang dungu gitu. Oke, kalau itu saya pegang janji Anda bahwa ini tidak akan menjadi seperti periode sebelumnya, ini tidak akan berakhir dengan memberikan RUU kepada periode setelahnya, begitu ya Pak ya. Jadi targetnya adalah ini akan menjadi undang-undang yang kemudian disahkan mengakomodir kebutuhan korban untuk dilindungi secara hukum sebagai warga negara. Begitu ya Pak ya? Ya, ini satu-satunya undang-undang yang memiliki perspektif korban dan keadilan yang restoratif. Jadi sejauh ini undang-undang tindak pidana itu kan hanya menjerat pelaku. Seberat apapun pelaku, misalnya siapapun yang glorifikasi kita buat hukumannya, tapi korban kan haknya tidak terpulihkan, tidak bisa move on. Karena yang paling mudah adalah melihat dari perspektif apa yang dialami korban, itu yang seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan, tidak memperlihatkan lagi pertimbangan lain selain dari perspektif apa yang dibutuhkan oleh korban. Terima kasih, itulah Pak. Undang-undang ini kita dedikasikan kepada seluruh korban KS dan untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di negara Indonesia. Oke, saya pegang janji Anda. Terima kasih Pak Willy sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Kepekaan menjadi salah satu hal yang paling penting ketika kita berperilaku di tengah masyarakat, tidak melihat siapa, profesinya, latar belakangnya, tapi bagaimana memperlakukan manusia satu sama lain, ini menjadi satu dasar yang paling penting sehingga tidak akan ada lagi orang yang menyakiti dalam bentuk perilaku apapun, begitu ya Om Jody ya? Perempuan dengan luka di hatinya, bawa dendam di perutnya bagai tambu. Dia kejar matahari, dia belah mata angin, luka-luka di tubuhnya, luka-luka di hatinya. Gagal dia bertemu dengan mati mahkota dirinya. Sayang-sayang berlari ke tepi sendiri. Sayang-sayang berlari ke sepi sendiri.